Di balik kuatnya kekuasaan Presiden kedua RI Soeharto, tersimpan kisah sejumlah jenderal yang pernah berada di lingkaran dekatnya, namun kemudian berbalik menjadi pengkritik. Sebagian dari mereka adalah tokoh militer berpengaruh yang ikut mengantarkan lahirnya Orde Baru. Namun ketika mulai menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, hubungan mereka dengan Soeharto berubah drastis. Tak sedikit yang kemudian mengalami tekanan politik, kehilangan jabatan, dibatasi aktivitasnya, bahkan dikucilkan dari kehidupan publik. Berikut 5 jenderal yang dikenal berani menyampaikan kritik kepada Soeharto dan harus menghadapi berbagai konsekuensi. 1. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution memiliki peran penting dalam perjalanan politik Indonesia. Sebagai ketua MPRS, ia menjadi tokoh yang melantik Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 1967. Namun seiring berjalannya waktu, Nasution berubah menjadi salah satu pengkritik paling vokal terhadap pemerintahan Orde Baru. Ia bergabung dalam kelompok Petisi 50 yang menilai terjadi penyimpangan dalam praktik kekuasaan saat itu. Sebagai konsekuensinya, Nasution mengalami pembatasan politik. Ia sulit memperoleh ruang untuk menyampaikan pandangan di media massa maupun forum publik. Aktivitas luar negerinya pun dikabarkan mendapat berbagai hambatan. Meski pada 1997, Soeharto menganugerahkan gelar Jenderal Besar berbintang 5 kepada Nasution, banyak kalangan menilai hubungan keduanya sudah lama memburuk akibat perbedaan pandangan politik. 2. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ali Sadikin, yang dikenal sebagai Gubernur DKI Jakarta yang legendaris. Mantan perwira Korps Marinir TNI AL, itu terkenal tegas, berani, dan tidak segan menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Keterlibatannya dalam Petisi 50 membuat Ali Sadikin berada di barisan tokoh yang berseberangan dengan pemerintah Orde Baru. Setelah itu, berbagai pembatasan politik disebut menimpanya. Salah satu yang paling sering diceritakan adalah larangan menghadiri sejumlah acara resmi, termasuk kegiatan militer dan beberapa forum publik. Bahkan kehadirannya dalam acara sosial sering dianggap sensitif karena banyak pihak khawatir dikaitkan dengan kelompok kritis terhadap pemerintah. 3. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kemal Idris. Kemal Idris merupakan salah satu jenderal yang berperan dalam lahirnya Orde Baru. Ia dikenal sebagai perwira yang lugas, keras dalam berbicara, namun memiliki reputasi sebagai sosok yang jujur dan apa adanya. Hubungannya dengan Soeharto mulai merenggang ketika ia menyuarakan pandangan bahwa masa kepemimpinan Soeharto sudah cukup panjang. Pada awal 1980-an, Kemal Idris termasuk tokoh yang mendorong adanya regenerasi kepemimpinan nasional. Sikap tersebut membuat posisinya semakin tersisih dari pusat kekuasaan. Setelah tidak lagi berada dalam lingkaran elite pemerintahan, ia menjalani berbagai aktivitas usaha dan bahkan sempat mendapat julukan Jenderal Sampah karena keterlibatannya dalam bisnis pengelolaan limbah di Jakarta. 4. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Jassin merupakan salah satu tokoh militer yang memiliki kontribusi besar pada masa awal Orde Baru. Ia pernah terlibat dalam berbagai operasi keamanan, termasuk Operasi Trisula di Blitar Selatan. Meski awalnya dekat dengan Soeharto, hubungan keduanya memburuk setelah Jassin ikut menandatangani Petisi 50. Ia kerap mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah,
termasuk pengadaan alat-alat militer yang dianggap tidak tepat sasaran. Setelah menjadi pengkritik pemerintah, karier politik dan berbagai aktivitasnya disebut mengalami banyak hambatan. Jasin juga beberapa kali mengungkapkan kekecewaannya terhadap perlakuan yang diterimanya setelah tidak lagi sejalan dengan penguasa saat itu. 5. Jenderal Polisi Hogeng Iman Santoso. Nama Hogeng hingga kini masih dikenang sebagai simbol kejujuran dan integritas di tubuh kepolisian. Mantan Kapolri tersebut terkenal berani menindak kasus-kasus besar tanpa memandang status sosial maupun kedekatan politik pelakunya. Sikap tegas Hogeng dalam memberantas korupsi dan kejahatan yang melibatkan kalangan berpengaruh membuat posisinya tidak selalu nyaman di tengah kekuasaan. Ia akhirnya dicopot dari jabatan Kapolri sebelum masa tugasnya berakhir. Setelah tidak lagi menjabat, Hogeng disebut mengalami berbagai bentuk pengucilan politik. Meski demikian, ia tetap mempertahankan prinsip hidupnya dan menolak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Karena integritasnya itulah, nama Hogeng masih dihormati hingga sekarang sebagai salah satu tokoh paling bersih dalam sejarah kepolisian Indonesia. Kelima tokoh ini memiliki latar belakang, karakter, dan perjalanan yang berbeda, namun mereka memiliki satu kesamaan: keberanian menyuarakan kritik terhadap penguasa pada masanya. Di era ketika kekuasaan Orde Baru berada di puncak kejayaan, pilihan tersebut bukanlah keputusan yang mudah dan seringkali harus dibayar dengan mahal.